Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan dan Peternakan yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini tanggal 21 Oktober tahun 2024, saya DRH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang mencegah, judulnya jadi mencegah abortus pada hewan ternak dan hewan lainnya. Nanti saya simpelkan judulnya di YouTube. Jadi ya, mencegah abortus atau keguguran pada hewan ternak, khususnya kan sapi itu. Ya paling sering itu sapi perah. Jadi nanti akan saya terangkan dari penyebabnya, kemudian pengobatannya dan pencegah. Jadi keguguran itu secara umum penyebabnya ada dua macam. Satu infeksius, jadi karena infeksi. Infeksi bakteri, Brucella contohnya pada sapi. Kemudian infeksi protozoa, toksoplasma, itu pada anjing kucing. Kemudian infeksi virus, Vibrio fetus dan sebagainya, itu juga infeksi banyak. Kemudian infeksi jamur. Kemudian yang paling banyak itu karena faktor pakan. Jadi faktor pakan. Karena kalau yang sifatnya infeksi ini sifatnya endemik gitu. Jadi daerah tertentu yang mengalami contoh Brucella kalau di sapi itu hanya daerah tertentu rata sudah divaksin, sudah bebas. Kebanyakan yang keguguran ini kalau di masyarakat masih banyak keguguran itu rata faktor pakan. Jadi apa faktor pakan? Jadi tidak seimbangnya makanan. Nah, jadi kalau pada saat kebuntingan itu yang paling terpenting adalah makan itu harus seimbang. Nah, paling sederhana karena kalau contoh sapi itu ya paling penting bagaimana mencukupi kebutuhan rumput segar aja intinya. Karena dengan mencukupi kebutuhan rumput segar, pahitnya tanpa konsentrasi itu sudah aman. Sudah terpenuhi gizinya untuk induk maupun untuk janinnya. Nah, kemudian hanya artinya tidak maksimal tapi itu sudah aman. Angkanya angka optimal. Jadi induknya sehat, kemudian perkembangan fetus atau janin itu juga akan bagus dengan rumput. Tapi rumput benar-benar harus terpenuhi. Usahakan rumput segar. Karena di sana air terpenuhi, karbohidrat terpenuhi, protein terpenuhi, sampai ke mineralnya. Mineralnya contoh apa? Kalsium sama magnesium. Nah, dia banyak rumput itu, contoh khususnya rumput gajah ya, itu banyak kalsium sama magnesium yang diabsorpsi dari tanah. Jadi insya Allah kalau rumputnya terpenuhi dengan cukup, itu tidak akan terjadi ambruk. Tetapi untuk meningkatkan katakanlah istilahnya pertumbuhan perkembangan janin dan tubuh induk ini tidak rusak, itu ya diusahakan diberikan konsentrat. Nah, tapi konsentrat inilah yang akan menjadi masalah ketika tidak seimbang. Konsentrat kebanyakan ini akan mengakibatkan bisa abortus malahan, paham nggak? Kalau kebanyakan konsentrat tidak seimbang, itu mengakibatkan abortus. Nah, bagaimana bisa? Karena konsentrat ini, khususnya konsentrat yang katakanlah kualitasnya rendah, terlalu banyak mengandung karbohidrat. Nah, kemudian
karbohidrat ini di dalam rumen akan terfermentasi menghasilkan apa? Menghasilkan etanol atau alkohol dan menghasilkan CO2. Kemudian atau kebalikannya, konsentrat terlalu banyak mengandung protein terlalu tinggi. Protein terlalu tinggi ini juga akan terfermentasi di dalam rumen oleh bakteri dan protozoa. Menghasilkan apa? Menghasilkan gas metan, amonia, yang itu ketika terlalu tinggi jumlahnya masuk ke aliran darah, akhirnya mengakibatkan kematian fetus, kematian daripada janin. Nah, kalau alkohol tadi yang dihasilkan karbohidrat itu akan mengakibatkan kontraksi uterus, mengakibatkan akhirnya apa? Karena kontraksi uterus mengakibatkan abortus. Berarti apa enggak butuh? Butuh, yang penting seimbang. Ya paling ideal rumput 10% kali berat badan, konsentrat tetap diberikan dengan jumlah optimal, yaitu kalau kondisi bunting kita sudah aman di 2%. Takutnya kita nggak pernah tahu kualitas konsentratnya maksimal. Dari amannya cukup 1% karena masyarakat petani ini kan tidak tahu berapa. Contoh bobot indukan ini contoh 500 kilo ya. Jadi cukup memberikan konsentrat cukup 5 kilo. Maksimal sampai 10 kilo maksimal atau 7 kilo. Sehari dibagi dua enggak sekaligus. Pagi 2,5 kilo atau 3,5 kilo, sudah 3,5 kilo. Rumputnya tapi harus cukup, harus 50 kilo. Berarti 2 karung besar. Kan? Karena 1 karung besar itu sekitar 25 kilo. Kalau karung kecil itu 10 kilo sampai 12,5. Benar enggak? Karena gampang. Itu tahap. Ini jadi intinya dari makanan. Nah, kemudian apalagi makanan fermentasi. Ini karena orang itu kadang-kadang kurang paham masalah fermentasi, maka usahakan pada saat bunting ini jangan pernah diberikan makanan fermentasi. Makanan fermentasi harus benar dihindari kondisi bunting. Ini karena jumlah alkohol yang tinggi akan mengakibatkan abortus. Jadi yang paling penting pengetahuan ini. Nah ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana pemberian obat. Nah, obat yang perlu diberikan itu adalah progesteron injek. Jadi kalau sudah pengalaman, oh ini biasanya usia 3 bulan atau 2,5 bulan sudah gugur atau 7 bulan gugur. Kalau Brucella biasanya itu di 8 bulan, 8, 7 ke atas itu dia menjelang kelahiran, dia malah abortus itu Brucella. Janinnya lemah, kemudian mati. Tetapi yang abortus di umur itu juga belum tentu Brucella, paham ya? Kalau Brucella itu biasanya menjelang 8 bulan, kalau sapi itu dia abortus. Tapi umur, nah, apalagi kalau jelas abortusnya tidak jelas usianya, 6 bulan, kemudian atau 4 bulan, atau 5 bulan, ini jelas itu karena faktor pakan. Itu faktor pakan. Nanti makanya saya selalu tanya di Indonesia dari pakan dulu, apa-apa harus dari pakan. Karena penyakit di ternak itu tidak akan muncul penyakit kecuali hanya dari pakan sama lingkungan. Nah, contoh diare udah nggak jauh dari pakan dulu. Diare itu karena pakan dulu. Memang infeksi ada, tapi karena pakan dulu. Enggak. Batuk, pilek dan sebagainya, lihat lingkungan, sinar matahari, kemudian kebersihan apa, dan seperti itu. Kemudian katakanlah suka bias, lihat lingkungan, hanya begitu. Sakit mata sama, lihat pakannya apa, hanya seputar itu. Jadi penyakit itu analisanya jangan langsung main obat, analisa dulu. Karena percuma, nanti kalau kita memberikan obat, tetapi tidak menyelesaikan dari dasarnya, dari dasar manajemennya, nanti tetap akan mengakibatkan komplain orang itu, ya enggak? Nah, tapi kalau kita berpengetahuan, mereka, oh iya ini kan satu kita benar-benar peduli, berikan ilmu dulu, baru kita obat. Nah, obatnya itu kalau sudah sering terjadi begitu, progesteron ini juga bisa biarpun katakanlah abortus karena infeksi bakteri ataupun karena pakan, ini bisa menanggulangi abortus. Ini pengalaman saya panjang kalau progesteron ini dari tahun 2000 berapa ya? 2012-an lah progesteron injek ini. Jadi
kalau ada peternak yang katakanlah sering abortus, itu langsung disarankan diberikan progesteron, kalau untuk sapi itu 2 kali. Jadi trimester awal itu berarti 3 bulan, 2 sampai 3 bulan, paham? Usia 2 sampai 3 bulan, itu kasih progesteron injek. Jadi biar tahu posisinya di mana progesteron dibutuhkan. Jadi 2 sampai 3 bulan itu kasih progesteron injek. Karena apa? Itu masa rawan guguran. Nah, dengan pemberian progesteron ini mengakibatkan uterus itu tenang, anteng, tidak ada kontraksi. Nah, ini kaitannya sama pakan lagi. Sapi-sapi yang katakanlah istilahnya pakannya terlalu bagus, konsentrat, anggap aja tahun lalu kasih konsentrat bagus. Tapi bukan berarti bunting itu nggak butuh gizi, jelas butuh ya enggak. Tapi seimbang, paham nggak ya? Tidak boleh tidak seimbangnya itu. Justru bunting itu butuh gizi lebih, hanya harus seimbang itu aja. Jadi itu contoh katakanlah sapi-sapi itu bisa terjadi karena makanannya bagus sehingga saat bunting ini justru hormon estrogen itu masih naik, masih ada birahi, tapi tidak birahi yang nyata enggak gitu. Ini tandanya progesteron rendah, ini rentan keguguran. Makanya dengan pemberian progesteron ini mendepres estrogen. Jadi kasih progesteron di 2 sampai 3 bulan. Jadi trimester pertama, ini sepertiga awal kebutingan. Nah, kemudian nanti diulang usia 7, masuk ke 7, jadi 7, 8, 9 itu berarti masuk tipe minggu pertama 7 sontek lagi. Itu apa? Itu insya Allah biarpun nanti berusia juga tidak akan keguguran. Jadi pemberian, jadi biar tahu posisi di mana kita katakanlah harus memberikan progesteron dan kapan kita istilahnya tepat waktunya. Karena kalau katakanlah kita memberikannya tidak tahu ilmunya, contoh diberikan di usia 1 bulan atau di usia 1 bulan itu progesteron ada berbahayanya. Kenapa ada berbahayanya? Karena pada saat itu justru katakanlah dia akan feedback negatif. Feedback gimana? Jadi kadar progesteron tinggi, nah itu langsung ngedrop, naik estrogen, langsung kontraksi. Tapi kalau sudah di 3 bulan, dia sudah linear. Jadi kadar progesteron. Kenapa? Karena pada saat usia 14, 21 hari, itu namanya ada, kalau di Indonesia ada HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Jadi hormon yang ada di uterus ini yang berbahaya. Setelah itu kan hilang. Nah, makanya di 2-3 bulan itu 1 usia rawan, 2 kadar hormon. Kan dia sudah stabil. Ini yang menguatkan saja. Jadi uterus tambah anteng. 7-8 bulan itu juga sama, rentan pematangan. Jadi rentan untuk lahir. Kenapa? Karena progesteron sudah mulai turun kadarnya. Kadarnya sudah mulai turun, sudah mulai naik. Nah, kalau yang kurang normal, estrogen terlalu tinggi, kontraksi abortus kembali. Itulah fungsinya progesteron. Ya enggak? Jadi nanti biar bisa jualan progesteron. Karena membantu, bayangkan secara ekonomi begini manfaatnya. Manfaatnya harga progesteron ini berapa contohnya? 125.000. Nah, 125.000 satu dosis. Nah, baca totalnya habis 250.000 lah, ya enggak? 2 kali nyuntik untuk sapi. Tetapi janin satu lahir berapa? Lahir 2,5 juta, ya enggak? Baru lahir proses 2,5 juta, jauh kan itu? Ya mohon maaf, milih abortus atau milih memberi 250.000 itu dalam memberikan manfaat, ya enggak? Dan insya Allah kalau ini saya sudah banyak pengalaman panjang lah, artinya pengalaman sapi-sapi yang sejarahnya, atau memang ada individual. Jadi individu itu gini, sapi memang setiap bunting dia abortus itu banyak yang begitu, ya enggak? Dan peternak hafal, nanti Pak Adi kan tahu. Peternak hafal, itu di progesteron ini perlu disampaikan. Ini kan obat strategis jarang yang punya. Hampir kayaknya enggak ada, yang lain macam jarang yang punya. Karena yang lain rata oil. Kalau oil lamban. Ini kan enggak, kalau mayor. Ini air. Jadi jarang yang punya. Ini obat strategis yang sangat dibutuhkan peternak untuk menyelamatkan asetnya. Jadi itu kurang lebih, jadi abortus itu demikian ya. Jadi biar paham faktor penyebabnya bisa dimengerti peternak. Jadi intinya infeksi dan pakan.
dan caranya seperti itu. Cara penanganannya, pakan itu harus seimbang, tapi gizi tetap dibutuhkan. Nah kemudian untuk memenuhi, kalau pada saat perkembangan janin itu memang dibutuhkan vitamin mineral tinggi. Contoh kalsium, kemudian magnesium, vitamin B12 untuk induknya maupun apa untuk janinnya. Kemudian asam folat atau folik acid. Kalau kata Gibran itu apa? Asam sulfat itu. Kalau asam sulfat itu H2SO4. Kalau folik acid itu dia fungsinya penambah sel darah merah, ditambah untuk meningkatkan pertumbuhan daripada janin, itu folik acid. Kalau itu asam sulfat itu H2SO4. Itulah kalau mungkin nggak sekolah jadi kan nggak tahu. Ya, jadi itu semoga bermanfaat ya. Jadi tetap dibutuhkan itu. Jadi vitamin paling aman berikan vitamin Primavit. Primavit itu sudah teruji berpuluh-puluh tahun. Jadi sejak tahun 2006. Jadi kalau untuk bunting itu cari amannya cukup Primavit. Itu tidak punya efek apapun kecuali hanya efek pertumbuhan bagus. Kepada pengalaman saya itu kalau yang sepanjang dia bunting, saat bunting Primavit itu nanti janinnya cenderung sehat dan apa seger-seger gitu, seger kemudian optimal, berat badannya optimal gitu. Dan angka kematian daripada bayi yang lahir ini rendah. Itu pemberian Primavit. Karena Primavit itu kan lengkap sekali. Itu vitamin optimal. Mahal enggak, murah tidak. Nah, untuk induknya juga sama. Tercegah hipokalsemia, tidak ambruk. Itu Primavit. Ya, dual point ya. Jadi dual point untuk kebuntingan itu, satu progesteron bagi individu tertentu atau peternakan yang tata laksana pakannya kurang tepat, itu progesteron. Dan untuk pertumbuhan perkembangan janin dan mencegah hipokalsemia bagi induknya itu Primavit. Ya kalau mau murah-murahan Nutrifit, tapi itu terlalu standar. Kalau bisa Primavit. Mau kambing domba juga bagus itu. Ya kalau tidak terbiasa ya itu kelasnya sama, itu Primavit sama Mineral Block. Itu kelasnya sama. Mineral Block itu kelasnya sama Primavit sama. Jadi konsentrasinya itu sama. Maka Mineral Block. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.